Se. Maju ton. Ya udah apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu buat kita semua. Amin. Tentunya terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah subscribe, like, buat sama komen, share. Terima kasih banyak. Terus jangan di skip videonya biar tahu inti pembicaraan itu apa. Itu yang penting. Intinya apa? Ditonton sampai selesai ya. Gitu. Nah, kali ini kita mau ngulas cerita tentang situs dan batu Bedono ya, Yoni. Peninggalan. Nah, kebetulan kan kemarin kita kan habis jalan-jalan di situs Bedono. Bedono tuh ini dekat sama Ambarawa, masih Kabupaten Semarang. Iya. Nah, cerita sejarahnya Mbak, biar tahu dulu apa itu situs Bedono. Nah, banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu soalnya memang bukan sebuah candi yang besar, cuma penemuan aja situs batu Yoni di Bedono. Nah, mau tahu nih teman-teman sebelah mana situsnya? Itu dekat sama Jalan Raya Semarang Jogja, jadi deket ya. Semarang Jogja, kalau dari Semarang mau ke Jogja nanti beloknya ke kanan kalau dari Semarang ya. Kalau ke Jogja sebelah kiri. Acar-acarnya berarti Pasar Bedono. Pasar Bedono. Nah, kalau nggak tahu biasanya kalau dari Semarang tuh habis Tanjakan terus Kofeva, terkenalnya Kofeva kanan jalan Cipto Kopi itu ya. Kanan jalan biasa kan terkenal kan dari dulu ada tuh Kofeva. Nah, nanti maju dikit arah kanan tuh ada gang masuk arah Pasar Bedono. Jadi lokasinya tuh persis depan pasar. Depan kelurahan. Kelurahan itu ya kalau tidak salah. Dekat. Nah, pas perempatan juga. Jadi itu jalan rame itu. Kanan kirinya rumah warga, pasar depannya ya jalan raya juga buat lewat. Jadi gampang lah, tanya orang tahu lah pasti situs Bedono. Nah, situs ini ceritanya teman-teman. Sambil nyantai ya? Sambil nyantai, sambil rokok, minum kopi dulu, nyantai dulu, biar tidak tegang. Nah, ini saya ceritain sejarahnya. Setahu saya ya, tapi ya mohon maaf kalau ada yang salah, bisa komen ya. Sejarahnya situs Bedono ini dibangun sekitar abad ya 8 sampai 10 lah, 8, 9, 10 lah, sekitar segitu. Itu di masa Mataram kuno. Mataram kuno itu berarti kerajaannya tuh masih kerajaan agama Hindu ya. Kalau Mataram yang sekarang kan Islam ya. Mataram Islam. Setelah ditaklukkan sama kerajaan Islam kan jadi Mataram sekarang tuh Islam. Nah, itu dibangun sekitar abad 8 sampai 10. Itu terdapat apa aja Mbah itu, Bro? Itu ada Yoni, terus ada bebatuan candi. Gitu. Jadi abad segitu itu pada zaman dulu kerajaan Mataram kuno itu gencar-gencarnya membangun candi untuk pemujaan. Biasanya di Dewa Siwa. Jadi itu pemujaan untuk Dewa Siwa Yoni itu. Nah, kalau teman-teman kurang tahu apa itu Yoni. Yoni itu biasanya Yoni itu bentuknya sekitar tinggi 90 cm ya, segini ya. Segini, terus bawahnya tuh ada patung naga. Di atasnya kepala ada kura-kura. Nah, biasanya di atas Yoni itu apa Mbak? Patung ya? Iya, itu
berlubang. Nah, berlubang. Itu Tengahnya untuk berlubang ya. patung Siwa. Jadi patung Siwa kan cuma gini dok, gini dok. Di atasnya itu ya yoninya. Yoni kan atasnya datar. Terus buat tempat patung itu ya. Patung Siwa. Patung. Terus ada kayak di atas di atasnya kepala naga yang ini ada kayak buat pancuran air ya. Ya itu Kayak yang di India itu India kan Hindu ya. Susu atau mentega itu kan mancur. Dikasih ke patungnya gitu ya. Terus kan meleleh. Nah, mancurannya itu yang biasanya diambil orang-orang yang zaman dulu ya. Bener nggak itu? Aku soalnya belum lahir itu. Dan belum pernah mengalami. Ceritanya gitu. Dan terdapat juga umpak ya namanya. Ya ada umpak satu. Nah, ada umpak. Kelas 1 kemarin. Sebenarnya sih ada umpak tuh harusnya umpak itu umpak itu kayak kalau kita lihat sekilas kayak tiang bendera, tengahnya bolong kotak gitu ya. Nah, umpak itu biasanya zaman dulu itu buat tempat kayu, ya, penyangga. Penyangga. Dan menurut penelitian kemungkinan itu berupa pendopo ya. Jadi umpak itu buat nyangga kayu, ya mungkin ada 4 ya. Pendopo 4 atau 6. 4 atau 6 buat nyangga. Cuma tidak terdapat dindingnya. Reruntuhan dinding tidak ada. Jadi itu semacam kayak pendopo tapi tanpa dinding. Jadi cuma umpak, ada kayunya, terus atas ada atapnya tapi plong gitu ya. Nah, Yoni itu sebelum ya mungkin ibadah mungkin ambil air di Yoninya itu ya. Enggak. Gitu, gimana? Bukan. Itu kan ibadah itu kan biasanya beribadah patungnya itu biasanya di. Oh, berarti patungnya itu di dalamnya pendopo itu. Iya. Oh, berarti dilindungi sama pendoponya itu ya, ada umpaknya itu. Pribadi Siwa itu. Nah, itu perkembangan situs Bedono itu sekitar tahun 2019 ya kalau tidak salah. Yang itu ditemukan situs bebatuan lagi. Nah, kebetulan di situ kan pas itu kan memang perempatan ya, rame. Perempatan itu ada pohon besar, randutan gede itu. Nah, randu itu mungkin tertiup angin ya Pak. Ya tapi sebelumnya tuh pemerintah situ emang punya ini rencana untuk pelebaran jalan karena kan itu akses bis juga kan terlalu sempit. Rencananya mau dilebarkan. Nah, kebetulan pohon itu udah roboh dulu, kena angin apa enggak tahu gimana. Roboh. Nah, di bawah akar itu ternyata terdapat situs batu. Nah, batu kuno. Batu lah setelah diselidiki. Sebenarnya ini situs ini aslinya mungkin lebih lebar lagi, lebih panjang lah. Cuma kan sana udah jalan, sana udah rumah warga. Kalau dibongkar-bongkar sudah tidak mungkin ya. Ya akhirnya ya kemungkinan pasti sampai masih panjang ya. Itu berarti itu batu itu mungkin pagernya ya, mungkin ya pagar kelilingnya lah istilahnya. Nah itu ceritanya. Ya kalau teman-teman penasaran, Pak Guru, Bu Guru penasaran, biasanya yang sejarah itu murid-muridnya suruh ke sana ikut melestarikan budaya bangsa kita ya. Itu kan nguri budaya kan. Iya, kalau enggak gitu kan anak cucu kita kan enggak tahu di situ ada peninggalan sejarah asli Indonesia. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Kalau menurut flashbacknya Mbah Rahwono ini, Mbah Anton ini dulunya kayak gimana? Mbah Anton Rahwono ini, kalau ini kan saya menceritakan menurut penelitiannya yang cagar budaya ya. Ditanya begini. Saya enggak tahu dulunya tapi kayak seperti apa ya. Nah, ini masalah itu suruh rawang Mbah Rahwono ini gimana? Dulu lihatnya apa? Saya gantian mendengarkan. Gimana Mbah? Dulunya kayak apa ceritanya? Itu saya pengen tahu. Tak lihat kemarin tuh gini. Itu memang seperti pendopo ya, itu besar. Itu. Jadi tengah-tengahnya itu ada Yoni, ada lingganya. Tapi nggak tahu sekarang lingganya kemana. Yoninya besar sekali. Itu sekitar 1 meteran ya.
1 meteran lebih ya katanya. Yoninya besar ya. Iya. Ya. Itu memang di tengah-tengah pendopo. Pendoponya juga besar. Tak lihat itu sampai di jalan kok pendoponya kok. Kalau mau dikikis lebih dalam ya di jalan itu kan nggak mungkin. Berarti Kalau aslinya kita- tempatnya Iya, besar ya. besar. Terus di sekitar situ itu dulunya itu benar-benar subur. Kalau orang umat Hindu dulu dalam kerajaan dulu itu kan ada pemujaan, ada lingga, ada yoni itu untuk memuja itu kesuburan ya. Berarti Nah, ini ya kemakmuran, tujuan untuk bersyukur, yoni itu untuk tempat ibadah itu ya mungkin zaman dulu tuh untuk biar bersyukur, bersyukur ya. Nah, atas Tanah ini subur, kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. kan itu. Tapi kebetulan juga Jawa Tengah ini memang daerahnya subur, makanya terdapat banyak penemuan yoni-yoni itu ya. Berarti dulu memang ya hebat, itulah Indonesia. Ya itu memang benar-benar subur dulu di daerah Bedono, Ambarawa ke atas Bedono, mau ke Secang itu memang dulu itu subur. Berarti kalau yang bangun tuh zaman raja-raja apa tidak kelihatan ya. Kalau udah ya lama ya jelasnya itu dulunya itu kan Zaman Mataram kuno itu setelah kerajaan Sanjaya. Raja Sanjaya setelah itu. Setelah Raja Sanjaya. Setelah lihat. Aku nggak mau menjelaskan nanti biar BPJB penasaran. Iya, takutnya juga kan soalnya kan pas sama kita nerawang kan flashback-nya kan beda. Takutnya ada salah paham. Ya ini kan menurut pendapat kita penerawangan Mbah Anton sendiri ya kan. Setelah Raja Sanjaya. Kalau dari cagar budaya kan berdasarkan penelitian prasasti, batunya tahun abad keberapa gitu. Cuma kan ya memang ada orang yang punya kelebihan gini bisa melihat flashbacknya gitu ya kan. Itu memang dulu itu makmur sekali, itu banyak lihat tuh banyak masyarakat desa ya. Di sekitar Bedono itu masyarakat desa zaman kerajaan Mataram kuno itu. Oh berarti itu memang pedesaan yang makmur ya. Pertanian gitu ya. Makmur perkebunan, pertanian perkebunan itu makmur sekali. Berarti itu hasilnya bumi itu ya upetinya istilahnya juga disembah ke kerajaan ya. Iya. Berarti yang membangun itu kerajaan juga. Iya. Untuk tempat berdoanya. Iya. Rakyat daerah situ ya. Itu gini ya. Tiap ada yoni berarti di situ ada pemukiman berarti. Ada pedesaan. Mungkin yoni dibangun di tempat yang setengah hutan nggak ada pemukiman, terus mau berdoa jauh, belum ada Gojek. Bingung memang di sana. Kita lihat memang itu memang pedesaan zaman dulu. Banyak sekali yang pas masa panen ya, masa panen itu tak lihat tuh banyak yang bersyukur di situ. Berarti kayak ngasih persembahan juga ya hasil panen gitu ya. Enggak ngasihnya, bersyukur ini hasil panenku, bersyukur gitu loh. Banyak sekali. Namanya kalau sekarang kan imam ya, si ini kan di atas kepalanya itu agama, kepalanya terus rakyatnya itu di bawah tuh keliling itu banyak anak muda, anak kecil, orang tua. Berarti ya taat beribadah juga ya, berarti. dari dulu memang tak beribadah. Ya Indonesia ya kayak gitu ya, bagus berarti. Sebenarnya bagus tak beribadah, bersyukur lah gitu loh atas kenikmatan. Tapi itu karunia. Yoni itu sempat kayak candi-candi tertimbun apa gitu enggak dulunya? Iya, itu memang zaman dulu kan paling hebat itu kan Gunung Merapi purba ya. Gunung Merapi itu kan sekitar seribuan kurang, itu memang besar sekali gitu. Berarti sempat juga tertimbun ya sebenarnya. Iya, tertimbun. Ya nyatane yang itu tadi situs yang batu yang ditemukan di kalau nggak salah tuh 2019 atau 2009 itu nyatanya juga di bawah ya. Berarti kan memang berapa meter ya. Kadang nongol sendiri, ada itu nongol di yoninya itu nongol sendiri, memunculkan diri yang nampaknya di luar. Saya jadi merinding gitu. Soalnya itu suci. Iya. Iya dah. Yang dulu suci ya, ada kemungkinan gitu. Lagian juga mungkin pendopo itu kan posisinya juga
lebih tinggi kan daripada Ya, pagernya. itu lebih tinggi. Makanya pagernya ditemukan terakhir karena posisi rendah, Iya. agak tertimbun Iya. mungkin letusan Gunung Merapi. Iya. Nah, Tak lihat tuh pendopo atau besar, iya. tengahnya Yoni. Pasti Terus posisi lebih ada tinggi. ada naik undang-undang itu tuh sebelah mana ya? Nanti video nanti ada. Ada undang-undang naik itu 4 undaan, 3 undaan tak lihat. Oh. Ya, itu 2. Berarti undang-undangnya juga ini ya, batu juga batu ya. juga. Oh, Undang-undang. iya. Jadi bawahnya itu masih tanah itu toh untuk para apa namanya? Pedesaan orang-orang zaman dulu ya untuk Berarti kalau Yoninya mengelilingi itu sebenarnya bawahnya batu juga ya berarti. Kayak altar gitu batu ya, batu ngotak gitu terus Yoninya di atasnya gitu. ya itu kayak bebatuan-bebatuan Kayak candi-candi gitu ya berarti ya. bebatuan itu tengah terus ada lingkaran tadi ada apa kayak pendopo itu ya gitu terus naik apa posisi naik ya dari Naik, bawahnya iya. itu kan ada rakyatnya itu lagi apa ya ibaratnya sembahyang Iya, bersyukur lah Kalau dia posisi di atas tengah gitu kan yang lain mengelilingi umatnya kan juga kelihatan. Kalau Mengelilingi. di tengah kan nanti rebutan gini-gini. Yang ketiganya masuk itu ya. Itu memang besar tak lihat Agama Hindu. tak lihat pojok sebelah sana ya masalah itu pedesaan banyak terus ya kayak orang sekarang itu ada RT RW lah Kebetulan juga sampai sekarang daerah situ juga rame. Sebelahnya situs itu juga rumah warga ya toh. Depannya pasar berarti ya enggak sampai kan ada yang sampai sekarang tuh banyak Yoni yang di tengah hutan masih nah ini kok kebetulan sampai sekarang juga masih jadi kampung gitu ya. Iya, Berarti kampung zaman zaman dulu. Dekat dengan jalan provinsi Semarang Jogja juga Iya, perkebunan apa namanya lancar, Berarti itu subur. mungkin dari zaman dulu kota itu. Alun-alun nih. Desa lah. Zaman Itu itu desa. alun-alun. Memang subur sekali daerah itu. Bapak tuh bersyukur berbangga. Ya, nah kalau teman-teman yang belum pernah ke sana, ya cobalah tulen-tulen ke sana main-main, Nguri-nguri budaya, budaya kita lestarikan, ya kan? Betul. Jangan mainnya ke mall terus, habis banyak nanti. Kalau ke sana gratis, enggak tinggal masuk, ya kan? Iya. Sekali-kali selfie di tempat sejarah, enggak selfie-nya di mall terus, di tempat wisata yang baru dibikin rame-rame ke sana antri ya. Antri Nanti kena Covid nanti. antri minyak goreng. Gawat. Ini perlu diterawang ini yang nyimpen minyak goreng itu siapa ya bikin pusing. Ada lagi yang dibahas, Banten? Ya tadi kan ada itu soalnya kan restunya ke belakangku apa tak jelaskan semua posisinya gimana terus rajanya itu gimana tuh banyak sekali anak kecil muda orang tua tuh bersyukur jadi memang dari dulu tuh kita sudah bersyukur sih sama Tuhan berarti dari dulu tuh bangsa kita udah agamanya kan lain Hindu, Buddha, Kristen, Islam tuh sama kita tuh juga bersyukur pada Tuhan sang pencipta lah cuma di tanah Jawa khususnya Jawa Tengah ini memang berarti yang lama itu punya keyakinan Hindu ya berarti ya belajarnya Hindu terus Buddha baru setelah Islam masuk itu baru dominan Islam ya yang mengalahkan kerajaan-kerajaan zaman Mataram kuno itu. Kalau tidak salah perangan yang juga Islam tuh kerajaan dari Demak ya itu ya. Yang kuat banget. Ya kuat. Ya semua ada masanya lah. Tapi intinya kan semua sama. Intinya sama. Yang intinya kan yang penting beribadah. Semua agama bagus. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya. Udah diajarkan nggak mau ya monggo. Kiranya begitu. Gitu. Video kita kali ini tentang situs Batu dan Yoni di Bedono, Jawa Tengah, masih Kecamatan Semarang. Kabupaten Semarang. Kecamatannya Bedono mungkin ya. Nah kalau teman-teman ya jangan lupa mampir ke sana, bisa buat cerita-cerita teman-teman, buat ini ya melestarikan. Jangan dicoret-coret loh kalau sana, jangan bawa pilok nanti tulisin nama
buah Anton Rahwono, wah gawat nih. Itu aja. Kalau ada kata kita yang salah atau yang benar, mohon maaf sebesar-besarnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.